wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Saya CGP Angkatan 11 Kota Binjai. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri 02 4776 Kota Binjai. Nah, baiklah, hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademis di bagian tahap pra-observasi, dan saya kali ini didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Idar Ningsih. Perkenalkan, nama saya Idar Ningsih. Saya bertugas di SD Negeri 024 776 Binjai Kota. Saya mengampu kelas 2. Baiklah, kami akan memulai coaching pra-observasi supervisi akademis. Baiklah, kita mulai ya Bu Idar. Baik Bu Idar, apa kabarnya nih Bu Idar? Alhamdulillah Bu Umi, kabar saya baik. Ya Bu, sehat Alhamdulillah. Nah Bu Idar, hari ini saya melakukan coaching supervisi akademis di awal, yaitu bagian pra-observasi. Nah baik Bu Idar, ada sedikit beberapa pertanyaan ya Bu Idar. Nah Bu Idar, nanti saat observasi Bu Idar materi apa ya yang mau dibawakan nanti saat mengajar? Kebetulan Bu, saya akan mengambil mapel pendidikan Pancasila dengan materi aturan di rumah. Iya, baik. Nanti berarti Bu Idar observasinya materinya aturan di rumah ya Bu ya, yaitu mata pelajarannya Pancasila. Nah, baik Bu Idar, dari materi tersebut dan mata pelajaran tersebut, apa tujuan Bu Idar di kelas nantinya? Ya, jadi saya memiliki tujuan pembelajaran di mana nantinya peserta didik akan saya ajak untuk menonton video, dan saya akan memberikan tanya jawab serta penugasan dan diskusi kelompok, di mana nantinya peserta didik tadi dengan kegiatan tersebut dapat menerapkan aturan di rumah ya, aturan di rumah di kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Iya, baik. Berarti nantinya Bu Idan menonton video ya dengan anak-anak. Itu tentang video aturan di rumah. Kemudian tujuan Bu Idar tadi ingin menerapkan, mengajak peserta didik menerapkan. Iya, mengajak peserta didik menerapkan aturan-aturan di rumah tersebut. Iya, baik Bu Idar. Nah, dari pembelajaran tersebut, opsi pengembangan Bu Idar apa ya? Opsi pengembangan yang ingin saya capai itu, saya mengharapkan peserta didik saya itu nantinya aktif, kreatif, serta termotivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik itu dari tahap awal hingga penutup. Iya, baik. Jadi opsi pengembangan Bu Ida nantinya peserta didik Bu Ida tuh aktif ya Bu, kreatif. Kemudian nantinya juga peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Bu Idar. Ya, baik Bu Idar. Kemudian nih Bu Idar, pertanyaan berikutnya, apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran tersebut? Yang ingin saya capai itu ya sudah tentu itu hasil belajar dan pemahaman peserta didik itu sesuai atau mencapai KKTP, yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Baik. Ya, baik Bu Idar. Nah, Bu Idar, untuk mencapai hasil yang maksimal ya Bu Idar dalam pembelajaran tersebut, model dan metode apa yang akan Ibu gunakan nanti saat observasi Bu Idar? Yang jelas itu ya Bu Mia, yang pertama itu strategi dulu. Saya ingin menerapkan strategi pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik, di mana nantinya peserta didik saya itu terpenuhi segala kebutuhan belajarnya, sehingga apa yang ingin saya capai nantinya, hasil belajar yang ingin saya capai bersama anak didik saya itu tercapai dengan baik. Kemudian model pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas 2 ya Bu, pada materi aturan di rumah itu, yaitu model pembelajaran cooperative learning, di mana nantinya peserta didik tadi mereka dapat belajar dengan kelompoknya, di mana nanti kelompok tersebut akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, di dalam 3 kelompok tersebut, dalam per kelompok itu nantinya akan saya buat mereka tuh secara heterogen. Maksudnya heterogen itu berarti peserta didik itu akan saya gabungkan, baik itu mereka yang memiliki kemampuan di level 1, level 2 atau level 3,
akan saya satukan. Jadi saya campur-campur gunanya untuk supaya anak didik saya itu nantinya, kadang-kadang kan begini loh Bu, ini anak didik ini kan kalau hanya mendengarkan video yang kita tayangkan, mendengarkan penjelasan dari gurunya, kadang masih ada terdapat itu beberapa peserta didik itu yang masih tidak memahami. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hasil belajar mereka tidak tercapai. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak peserta didik saya itu belajar melalui kelompok. Nah, dengan harapan nantinya dari kelompok mereka itu mereka dapat berinteraksi sosial dengan baik bersama tutor sebayanya. Artinya mereka dapat belajar dengan tutor sebayanya. Nah, itu model yang ingin saya terapkan. Kemudian Bu Umi, metode yang ingin saya pakai yaitu yang jelas itu ya Bu Umi, yang pertama itu tanya jawab. Nah, dari tanya jawab itu kan saya juga dapat melihat anak didik saya itu pahamnya itu di mana gitu, sehingga nantinya waktu pembagian kelompok saya jadi tahu, oh ini yang ini kelompok ini saya campur-campur, ini level 1, level 2, jadi mereka dapat berkolaborasi. Nah, kemudian Bu Umi, nantinya juga diharapkan dari sesi tanya jawab itu mereka menjadi aktif dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua itu ya penugasan. Nah, penugasan itu tadi penugasan secara kelompok dan diskusi kelompok, itu yang metode yang ingin saya terapkan. Wah, bagus sekali ya model pembelajaran Bu Idar, dari strateginya, metodenya, juga istilahnya taktik Bu Idar gitu ya nantinya dalam mengajar ya, begitu Bu Idar. Jadinya nanti Bu Idar itu menggunakan model itu cooperative learning ya, benar ya Bu Idar? Iya, yang dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian secara heterogen ya Bu Idar tadi ya. Wah, bagus sekali Bu Idar modelnya, juga metodenya tadi itu bagi kelompok ya Bu Idar, di mana nanti siswa Bu Idar tuh aktif di tiap kelompoknya. Banyak ini nih nambah ilmu nih dari Bu Idar ya. Bu Idar baik, jadi bagus sekali ya Bu Idar. Kemudian strateginya juga udah tadi ya Bu Idar ya. Mudah-mudahan nanti saat observasi siswa Bu Idar menjadi aktif, kemudian di dalam kelompok juga kreatif ya Bu Idar. Mudah-mudahan ya Bu Idar. Nah, baik Bu Idar, sampai di sini dulu pra observasi coaching supervisi akademis kita. Besok kita akan melanjutkan untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu Idar. Semoga Ibu Idar sehat selalu. Amin. Ya Bu Idar. Terima kasih Bu Idar. Ya baiklah, sekian pra observasi supervisi akademis dari kami berdua. Mudah-mudahan nanti saat observasi berjalan dengan lancar. Amin. Siswa Bu Idar juga mengikuti dengan aktif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok aku udah siap? Siap. Mulai ya. Ya. Lipat tangannya ya. Yuk, mulai ya. Oke ya. Duduknya bagus. Kasih ya. Bagus nak. Apa Juna? Jangan ada yang main-main lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Fungsinya tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, coba sini hijau maju ke depan, nak pimpin maju. Yang lainnya berdiri ya, jangan ada yang duduk. Berdiri nak, bagus. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, yaitu yang pertama, ya, melalui kegiatan menonton video pembelajaran dan tanya jawab lalu diskusi kelompok, anak ibu dapat menyebutkan contoh-contoh dari aturan di rumah. Nah, yang kedua yaitu dengan bimbingan dari ibu guru dan juga dari ayah dan ibumu di rumah, anak ibu dapat menerapkan contoh-contoh aturan di rumah di kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, baik anak ibu, jadi materi kita hari ini adalah tentang aturan di rumah. Nah, aturan di rumah. Nah, aturan di rumah, nah, itu ada 4. Yang pertama, ada aturan di pagi hari, ada aturan siang hari, ada aturan sore hari, dan ada aturan malam hari. Nah, namun anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi kita aturan di rumah, ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita yang sudah kita lewati, yaitu ya minggu kemarin kita sudah belajar tentang simbol-simbol dari sila Pancasila. Siapa yang masih ingat dari simbol-simbol sila Pancasila? 7 tangan. Saya. Semua yang masih ingat. Masih ingat juga dengan lagu kita? Masih. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1 bintang, 2 rantai, 3 tangan beriring, 4 kepala, 5 hari. Sekali lagi. 1 bintang, 2 rantai, 3 tangan beriring,
lihat video di depan. Oke, kami memahami lagi materi kita hari ini, yaitu tentang aturan di rumah. Coba ada yang diubah, kita lihat video yang akan ibu tayangkan. Tapi anak ibu, sebelum ibu menampilkan video, supaya lebih semangat anak ibu, yuk kita semuanya SDG. Berdiri semua ya nak. Mulai ya, biar sehat. Sebelum belajar, biar sehat. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang semangat dah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Goyang. Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, 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 diputar ke kiri. Yuk, pelan-pelan semangat. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, semuanya boleh bergerak. Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kembali. Sekarang anak ibu lihat video berikut dan dipahami ya nak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Abisaya Channel bersama Bu Juwita. Di video kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Materi ini ada di buku tematik kelas 2, tema 2, skema 1, modal PPKN. Ayo siapkan dan buka bukunya ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap rumah mempunyai aturan yang berbeda. Di rumah aturan buat ayah dan ibu. Tapi ibu mau tanya, apakah kalian tahu tahu? Cari tahu aturan
perintah dan tindakan yang harus dilaksanakan. Skip dulu ya. Nah, ingat anak, nanti kita udah belajar aturan di rumah, sementara kalian nggak paham apa itu aturan. Nah, seperti tadi di awal sudah ibu katakan bahwasanya aturan itu adalah sebuah perintah ya atau petunjuk yang harus kita laksanakan. Apa coba aturan? Ulang lagi, aturan dari yang mana? Sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Sekali lagi aturan. Sebuah. Siapa yang masih ingat? Barusan diomong. Ayo nak, siapa yang tahu? Aturan tadi aku bilang apa? Aturan adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan ya. Nah, kalau di rumah aturan itu yang buat siapa ya? Ayah dan ibu. Ingat ya sayang. Nah, ibu lanjut lagi videonya. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertindak laku. Jika kita mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Dan aturan yang ada di rumah sebaiknya telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan di rumah dibagi menjadi 1. Aturan di pagi hari, 2. Aturan di siang hari, 3. Aturan di sore hari, dan 4. Aturan di malam hari. Nah, itu skip lagi. Tadi dilihatkan di video aturan di rumah dibagi atas berapa macam? 4 macam. Yang pertama aturan apa? Ya, jadi ada. Nah, dapat lagi ilmunya ya. Contoh aturan di pagi hari. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Sholat subuh bagi yang beragama Islam. 3. Mandi pagi dan gosok gigi. 4. Sarapan dan jangan lupa berdoa ya. 5. Berpamitan dengan ayah ibu ketika berangkat sekolah. Nah, yang pertama aturan pagi hari. Apa itu tadi? Iya, siapa yang di sini kalau bangun tidur nggak mau merapikan tempat tidur? Siapa di sini? Ada nggak? Oh, Juna kalau bangun tidur nggak mau rapi. Amin. Mulai hari ini anak ibu harus bisa mandiri. Kalau bangun tidur, namanya kita yang tidur. Kalau berserah ya dirapikan kembali ya nak ya, bisa? Ya, itu PR nanti. Kalian harus bisa menerapkan contoh-contoh tadi di rumah. Nah, kemudian apa lagi nak selain merapikan tempat tidur? Sholat subuh bagi yang beragama Islam. Iya, tadi pagi anak itu siapa yang nggak sholat? Ada yang nggak sholat? Kenapa Ipa nggak sholat? Ica nggak sholat kenapa? Siang. Nggak sholat. Kita harus sholat. Nah, sholat itu juga merupakan perintah nak, ya? Iya, kata sholat kan? Nah, jadi sholat itu juga merupakan perintah nak. Itu juga aturan, ya kan? Aturan siapa yang membuat nak? Allah. Harus kita taat. Harus kita taati. Nah, oke nah ibu. Tadi apa lagi ya? Oke. Tadi apa lagi ya? Hah? Sarapan pagi. Nah, kita harus sarapan supaya badan kita tidak lemas. Untuk pergi ke sekolah kita bersemangat. Oke, lanjut lagi ya. Dapat lagi ilmunya. Contoh aturan di siang hari. 1. Ganti baju seragam.
3. Istirahat siang. Ya, tadi aturan setiap hari ada 3 dibilang. Yang pertama, anak itu kalau sudah iya, kalau udah pulang sekolah makan siang lalu iya. Nah seperti itu kalau kalian terapkan anak itu semuanya bakal sehat. Kenapa? Pulang sekolah jangan langsung main. Buka dulu baju seragamnya, ganti dulu baju seragamnya. Yang tak tahu besok digantung pakai lagi. Apa nak? Buka baju sekolah, jangan pakai baju sekolah dan pergi main-main. Tak boleh ya nak ya? Oke, lanjut lagi. Contoh aturan di sore hari. 1. Bermain bersama teman. 2. Mandi dan gosok gigi. 3. Sholat asar dilanjut mengaji atau les. Oke, nah yang pertama aturan sorenya apa? Bermain. Nah kalau iya kalau udah iya bagus. Yang pertama boleh main kalau udah tidur siang ya kan? Harus tidur siang dulu ya kan anak ibu jangan siang-siang malam keluyuran ya nanti badannya jadi hitam-hitam semuanya. Ya, mau badannya hitam semua? Enggak. Jadi kalau siang harus baru kalau udah sore matahari udah mulai menutup ya, udah mulai menutup Oke. Siang-siang main. Nah, itu makanya kalian bisa sering-sering. Yuk lanjut lagi. Contoh aturan di malam hari. 1. Sholat maghrib dilanjut makan malam bersama keluarga. 2. Sholat isya dilanjut dengan belajar. 3. Gosok gigi kemudian dilanjut dengan tidur sebelum larut untuk menyiapkan energi esok hari. Oke, main lagi. Aturan malam hari yang paling penting. Sholat isya lalu apa lagi kak? Sholat belajar terus sholat maghrib. Anak ibu kalau malam jam berapa tidurnya? Ih, makan Adipa ketahuan udah
sama si Diva. Diva mau buat aturan apa ini nak? Apa sayang? Sore. Oh ya, boleh, sore. Oke. Sore prepare. Nah, oke. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Nah, Diva sudah memperbaiki aturan di sore hari. Katanya si Diva bermain dan mandi sore. Benar ya? Tepuk tangan dulu untuk Diva sekali lagi. Nah, masih ada yang terancam belum disusun. Coba gantian ya. Ija dulu. Pilih nak. Yang mana Ija mau? Peraturan yang mana? Aturan yang mana? Udah ya sayang? Oke, Ija boleh duduk kembali. Yuk kita lihat ya. Ija memperbaiki aturan pagi hari. Katanya merapikan tempat tidur dan sarapan, benar? Benar. Tepuk tangan dulu untuk Ija. Ya, siapa lagi yang mau? Tuh, ada lagi berikutnya. Boleh, terserah kamu yang mana dia ya.
Ini nak, tulis ya aturan apa aja supaya kalian tempel. Gunakan sini dulu. Ya, satu aja. Nah ini nak, ini aturan malam. Nah. Dan ini kerjasama ya nak ya, biar benar semuanya. Ya boleh. Apa aturan? Kalian dapat aturan apa? Nah sore kalian aja. Orang tidak ada adik tau. Dia dulu. Dia ingin mencari jawabannya apa yang ya ditempel. Ya. Kalau udah dapat jawabannya, kamu tulis di sini. Nah, dia kan buat dia tulis menjaga adik ya, paham? Ya boleh, kasih kawannya. Jangan sampai selesai. Ini aturan siang hari. Nah, ini aturan malam hari. Ngapain aja malam hari? Mana tadi? Nah, ngapain aja malam hari anak ibu? Nanti catat di sini. Oh ini mengaji, mulai pagi mengaji, tempel di sini. Nah, paham ya nak? Dulu yang bagus coba tertib dulu. Rapi coba rapikan dulu mejanya, jangan lama. Geser dulunya, jangan main kursi lagi ya. Jangan ada yang berantem ya. Udah mulai ya. Udah bisa dimulai semua kelompok. Bisa. Oke anak ibu bagaimana? Sudah selesai semua diskusinya nak? Sudah. Nah kelompok strawberry sudah selesai? Sudah. Nah ini kelompok durian ya siap nak? Kelompok apa? Bagaimana? Oke. Nah, coba
Duduk yang bagus. Ya. Sudah semua rapi? Sudah bagus sama ibu semuanya? Oke, yuk. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oke, baik anak ibu. Akhirnya sampailah kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Materi tentang aturan di rumah. Nah, bagaimana anak ibu setelah kita melewati dari kegiatan awal hingga inti dan akhirnya kita menuju ke penutup. Bagaimana perasaan anak ibu? Nah, kelompok strawberry bagaimana perasaannya nak? Senang. Nah, ini kelompok apa tadi? Ini kelompok apa? Bagus. Nah, iya, besok kayak gitu lagi belajarnya. Oke. Nah, jadi nak, kalau sudah senang, ya kan? Apa yang telah kalian dapatkan hari ini? Materi apa yang sudah didapat? Coba, siapa yang bisa? Aturan di rumah bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Nah, apa lagi ya yang sudah kalian dapatkan dari aturan rumah? Aturan malam hari. Tepuk tangan dulu untuk Sita Diva. Aturan sore hari. Malam. Oke, jadi aturan di rumah ada berapa macam? Bagus. Nah, kalau tadi dibilang si Homer membersihkan tempat tidur itu berarti aturan di pagi hari, siang hari atau sore hari atau malam hari? Pagi hari. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Anak ibu pintar sekali. Nah, baik anak ibu, ya kan? Karena hari ini sudah selesai pelajaran, ya, anak ibu boleh istirahat. Tapi ibu ingin menginfokan kepada kalian, nak. Nah, materi kita selanjutnya adalah aturan di sekolah. Hari ini kita belajar tentang aturan di rumah. Minggu depan kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Baik anak ibu tutup ya kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak ibu, boleh istirahat ya. Nah, boleh istirahat. Nanti kalau bapak bilang Pak tadi kan tidak istirahat, makanya istirahat ya. Ya. Nah, istirahat. Makasih ya Kak Idar. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, saya CGP Angkatan 11 dari Kota Binjai. Nah, baiklah, hari ini saya akan melakukan pasca observasi, kelanjutan dari pra-observasi, kemudian observasi yang kemarin. Saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Idar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, baik Bu Idar, apa kabar Bu Idar? Alhamdulillah Bu Umi baik. Ya baik, sehat ya Bu Idar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Bu Idar. Saat ini kita akan melakukan pasca observasi yang kemarin Ibu udah melakukan observasi, udah mengajar ya Bu, dan saya telah mengobservasi Ibu di dalam kelas. Nah, saya ingin mengobrol apakah di pasca observasi ini nantinya pembelajaran Bu Idar sudah berhasil ataupun ada perubahan. Nah, baik Bu Idar, bagaimana perasaannya Bu Idar setelah dihadirkan oleh supervisor? Ya, kalau ditanya perasaannya dulu ya, yang pertama itu perasaannya itu ya sedikit grogi kan gitu, namanya kan selama ini kan ngajar kita bebas tanpa ada yang mengamati. Dan kemarin waktu kegiatan pembelajaran yang kemarin ada yang mengamati, jadi dari kegrogian itu alhamdulillah saya bisa mengatasinya. Dan perasaan saya selanjutnya itu ya senang. Kenapa? Karena pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya lihat juga anak-anak saya juga antusias dalam belajarnya. Baik, berarti tadinya grogi ya Bu, Iya. tapi selanjutnya Ibu sudah Bisa biasa beradaptasi. Ya, baik, terima kasih Bu Idar. Nah, selanjutnya Bu Idar, apakah bisa Bu Idar ceritakan sedikit kembali terkait proses pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan? Ini pembelajaran kemarin yang saya
dengan materi pendidikan Pancasila. Jadi materi Pancasila dengan materi aturan di rumah. Nah, di mana tujuan pembelajaran yang saya ambil kemarin itu adalah ini, yaitu yang pertama melalui kegiatan melihat video, tanya jawab dan diskusi kelompok, saya mengharapkan nantinya peserta didik saya itu dapat menyebutkan contoh-contoh aturan di rumah dengan benar. Nah, yang kedua, dengan bimbingan dari saya dan juga dengan bimbingan dari orang tua, saya mengharapkan anak murid saya nantinya dapat menerapkan contoh-contoh aturan di rumah dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Baik, jadi di pembelajaran Bu Idar melakukan diskusi, nonton video ya Bu, dan sebagainya gunanya untuk siswa agar memahami ya Bu dari contoh-contoh tadi yang materi yang telah dipelajari. Baik, untuk proses pembelajarannya kemarin Bu, apakah menggunakan PBL atau PJBL ya Bu? Kebetulan Bu, kemarin saya menggunakan cooperative learning. Oh, cooperative learning. Di mana saya mengajak peserta didik saya itu untuk mengerjakan suatu permasalahan itu dengan diskusi. Baik, jadi model pembelajaran Bu Idar itu bukan PBL atau PJBL tapi cooperative learning. Jadi di dalam kelompok ya Bu. Nah, bisa dijelaskan Bu bagaimana model pembelajaran cooperative learning itu secara spesifiknya dalam pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Jadi Bu, saya kan gini melihat awal masalahnya ini kan peserta didik saya itu ada beberapa peserta didik saya itu yang masih malu-malu dalam mengeluarkan pendapat, bisa dikatakan kurang aktif, pasif gitu Bu. Jadi saya mencoba membuat model pembelajarannya itu seperti ini, di mana nanti peserta didik yang paling pasif atau malu-malu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan itu bersama tutor sebayanya, karena di situ dalam kelompok tersebut peserta didik saya bagi menjadi 3 kelompok dengan level atau pengetahuan yang berbeda-beda, saya campur heterogen, jadi nggak satu kelompok itu sama semua teman, nggak saya campur. Untuk apa Bu? Untuk supaya peserta didik saya yang bisa dibilang kurang ya kan Bu, dia dapat belajar dengan temannya. Terkadang penjelasan dari guru mungkin penjelasannya kurang, malah penjelasan dari temannya lebih memahami dia. Dan juga di situ saya juga memancing supaya peserta didik saya itu dapat berinteraksi. Nah, makanya kan kita lihat kemarin kan Bu, jadi anak-anak tadi aktif. Nah, menurut catatan saya juga Bu Idar, memang pembelajaran Ibu kemarin itu sudah sintak-sintaknya sudah Ibu lakukan ya Bu. Kemudian juga di dalam cooperative learning itu juga siswa aktif ya Bu ya Idar. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi di dalam pembelajaran Ibu itu kira-kira sudah terlaksana dengan baik? Ya alhamdulillah Bu, ini sudah terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran juga sudah tercapai. Namun memang ya Bu, ada beberapa ini memang anak didik saya itu masih pasif juga ya. Sudah dibuat kelompok juga masih pasif. Rupanya setelah punya cerita Bu, saya melihat peserta didik saya itu masih ada rasa kurang percaya diri di dalam hati. Jadi disitulah timbul rasa pasif tadi. Baik, berarti dalam pembelajaran kemarin itu masih ada kendala ya Bu Iya, ya. iya. Kendalanya itu siswa Bu Idar ada yang masih malu-malu. Itu kira-kira berapa presentasinya? Ya nggak banyak sih Bu Umi, mungkin kalau dalam kelas itu ya sedikit aja sih, hanya 5 orang. Baik, berarti ada kendala ya Bu ya walaupun sedikit. Nah, kalau dalam masalah tersebut atau kendala tersebut bagaimana Bu Idar cara mengatasinya? Baik Umi, jadi saya mengatasinya yang pertama itu ya Bu Umi, setelah melihat kondisi kegiatan pembelajaran saya kemarin, yang pertama saya itu sebagai pendidik itu perlu untuk memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik tadi, supaya apa? Supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran itu nantinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bagi peserta didik yang masih bisa dibilang malu-malu tadi itu, nah kita beri motivasi terus gitu. Kita kasih motivasi sehingga peserta didik tadi itu menjadi aktif dalam belajar, dan saya juga perlu menambahkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat merangsang atau memberikan stimulus pada peserta didik saya untuk mengeluarkan pendapat atau
Idar, solusi yang sudah Ibu tuangkan itu untuk membuat siswa Ibu aktif, yang tadinya ada ya Bu yang beberapa yang tidak aktif masih malu-malu, ternyata Bu Idar sudah melakukan solusinya, yaitu dengan cara memberikan motivasi. Baik Bu Idar, baik sekali ya terkait solusi Ibu. Nah di sini Bu, semuanya di dalam praobservasi dan observasi, Ibu sudah melakukan yang terbaik di dalam pembelajaran di kelas. Siswa-siswa juga ada peningkatannya ya Bu dengan jadi selanjutnya Bu, nantinya kapan Ibu akan mengeksekusikannya? Saya merealisasikannya sudah nggak sabar ini melihat hasilnya. Saya jadi suatu tantangan juga yang 5 anak tadi kok masih sih nggak percaya diri gitu. Jadi saya tuh juga merasa tertantang untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya penasaran hasilnya nanti gimana dengan model pembelajarannya, apakah saya perlu ganti atau metodenya saya ganti yang lain. Baik, terima kasih ya Bu Idar. Nah, dari pembelajaran di observasi di kelas Idar nantinya Ibu akan melaksanakan secepatnya ya Bu Idar, merealisasikan secepatnya. Nah, Bu Idar, terima kasih karena Ibu kayaknya mau merealisasikannya secepatnya ya Bu Idar. Kalau misalnya nih Bu, nanti Ibu sudah merealisasikannya, saya kan penasaran juga Bu, boleh kan? Boleh Kita sekali, jumpa Bu. lagi. Boleh. Kita sharing-sharing tentang pembelajaran siswa-siswa di Iya, kelas. kan ingin pengamatan gimana ya kan, apakah ada perubahan di kegiatan pembelajaran saya juga penasaran juga kan, ingin juga hasilnya bagaimana, dapat uji gitu, informasinya di sini juga saya butuh. Ya, luar biasa sekali. Ternyata pembelajaran di kelas Ibu sangat menyenangkan, aktif, kemudian juga Ibu menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru. Mudah-mudahan nantinya akan menjadikan siswa kita lebih aktif dan kemajuan pendidikan di sekolah kita lebih maju ya Bu Ida. Terima kasih ya Bu Ida. Sama-sama Bu. Baiklah, terima kasih. Sekian pasca observasi kegiatan hari ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.